dilengkapi dengan rain drain sebanyak 11. Setiap rain drain itu dinotasikan dengan huruf RD, ya. RD di sini adalah singkatan dari rain drain. Nah, ada RD1, ada RD2, ada RD3 hingga RD11. Kemudian antar rain drain itu ada pipa horizontal yang menghubungkan. Kemudian dari sisi kanan gedung, ya, kita anggap saja bagian RD7 hingga RD11 ini adalah kanan gedung, RD1 hingga RD5 ini adalah kiri gedung, RD6 ini pas bagian sikunya, begitu ya. Nah, ini semua berkumpul di pipa tegak, pipa 22 hingga pipa 23. Kemudian dari pipa tegak yang mengalirkan air dari RD, nah, ini digabungkan dengan ini ya, drain sewer. Ya, ini ya. Jadi ini adalah saluran air hujan yang ada di luar gedung, gitu. Nah, ORD ini juga sering disebut sebagai roof drain ya, roof drain. Nah, kemudian di sini kalian diminta untuk memahami bagaimanakah cara mencari nilai diameter pipa 1 hingga pipa 38. Ya. Nah, tabel yang digunakan itu adalah tabel ini. Tabel 16 dan tabel 17 ya. Yang digunakan adalah tabel 16 dan tabel 17. Sekali lagi yang digunakan adalah tabel 16 dan tabel 17. Untuk tabel 16 ini digunakan untuk pipa yang diletakkan secara horizontal ya. Sekali lagi tabel 16 ini digunakan untuk pipa yang diletakkan secara horizontal selain talang ya. Sedangkan pipa yang diletakkan secara vertikal itu dicari berdasarkan tabel 17. Nah, sedangkan untuk diameter talang, jika gedung itu menggunakan talang, maka penentuan diameter talang menggunakan tabel 18. Atap pada tabel 17 dan ukuran talang pada tabel 18 itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama talang ya. Ukuran talang atap yang tertulis di tabel 17 ini adalah ukuran dari roof drain. Jadi kalau kalian melihat sumbernya, di sini kan tertulis nih sumbernya, UPC 2012 tabel 1101.11, maka di sumber tersebut talang atap ini bahasa Inggrisnya adalah roof drain ya. Jadi talang atap ini berbeda dengan talang yang ada di tabel 18. Sedangkan di tabel 18 talangnya ini adalah pengertian atau alih bahasa dari gutter ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Untuk contoh soal yang ada di SNI saat ini tidak menggunakan tabel 18. Maka apa yang tertulis di sini ini adalah hal yang kurang tepat ya. Karena di sini tertulisnya adalah dari tabel 18 drainase dan pipa tegak pada curah hujan 76,2 mm per jam ini tidak tepat ya. Kita tidak menggunakan tabel 18. Kita menggunakan tabel 16 dan tabel 17. Sampai sini paham?
Paham, Bu? Masih Oke, sedikit. Bu, ya. saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Saya masih bingung di pengertian tadi talang yang tabel 18 sama 17, Bu. Oke. Yang terkait talang atas. Makasih, Bu. Kalian sudah mengunduh materi yang minggu lalu tidak? Yang saya sudah unggah di aula. Nah, saya coba. Hmm. 18 itu adalah ini ya, gutter di bahasa di sumbernya itu tertulisnya adalah gutter, gutter talang. Sedangkan untuk talang atap yang tertulis di tabel 17 itu adalah ini, roof drain. Ya, paham, Arfid? Oh, paham, Bu, paham. Makasih, Bu. Jadi ini alih bahasanya itu sama-sama membahasakan talang, tapi sebenarnya dua talang itu adalah talang yang berbeda. Tabel 18 itu untuk ini ya. Tabel 17 itu untuk ini ya, karena ukuran dari lubangnya ini ya, itu ditentukan berdasarkan tabel 17 gitu ya. Baik, ya, Bu. Makasih, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya. Maka untuk sebentar. Maka untuk ini ya, tulisan RD1, RD2, RD3, kita menggunakan tabel yang mana? 16 atau 17? 16, Bu, yang horizontal. Horizontal. Yang horizontal. Sekali lagi ya, untuk RD1, RD2, RD3, ini satu ini, ya kalau kalian memperhatikan satu, ini itu menggambarkan roof drain-nya dan pipanya ini ya. Nah, roof drain itu ditentukan berdasarkan tabel 17 ya. 16 itu untuk yang horizontal, yang 12, 13, 14 ini baru menggunakan tabel 16. Ya. Jadi ini digunakan untuk menentukan RD1, RD2, ya RD1 itu yang pipa nomor 1, RD2 itu yang pipa nomor 2, RD3 itu pipa nomor 3. Sampai sini paham? Paham. Jadi yang kalian perhatikan itu adalah curah hujannya ya, bahwa di gambar tersebut 76,2 mm per jam. Maka kalian hanya melihat kolom yang 76,2 mm per jam. Dan berikutnya yang kalian perhatikan itu adalah angka-angka yang ada di sini ya. Angka-angka yang ada di sini ini menggambarkan luas atap maksimum ya. Angka-angka ini 89 ya. 89, 272, 569 itu adalah luas atap maksimum gitu. Nah, maka dari bentar saya coba share screen 2 aja kali biar memudahkan.
terlihat jelas kan keduanya? Terlihat Jelas, jelas, Bu. Bu. Oke. Jadi ini RD1 ya, itu menggunakan tabel 17. Nah, di sini diketahui bahwa RD1 itu cakupannya adalah 81 meter persegi ya. Jadi RD1 ini menampung air dari atap dengan luas 81 meter persegi. Nah, tadi kan saya sampaikan yang kalian perhatikan adalah yang 76,2 saja ya. Karena itu memang sudah tertulis di soalnya. Nih ya, kalau kalian lihat soalnya di sini nih tertulis nih curah hujan sama dengan 76,2 mm per jam gitu. Nah, karena 81 ya, maka 81 itu kan kurang dari 89. Maka ukuran dari RD1 itu adalah 2 inch, gitu ya seharusnya. Kalau di sini kan ukurannya adalah 3 inch. Jadi di sini ukuran dari pipa 1 ini, 1 dengan luas cakupan 81 meter persegi, ukurannya adalah 2 inch. Kemudian RD2, kita ke RD2 terlebih dahulu ya. Di sini 95 meter persegi, maka pipa 2 ini akan menampung air dari luas atap 95 meter persegi. Karena 95 itu sudah lebih besar daripada 89, maka ukuran dari pipa 2 adalah 3 inch. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ada yang masih belum paham? Boleh mengangkat tangan yang belum paham. Nah, maka kalau saya bertanya nih, berapakah ukuran dari pipa 10 jika RD10 itu menampung air dari atap dengan luas 288 meter persegi? Jawabannya berapa? 4 inch. 4 inch. Oke, berarti paham ya. Karena 288 itu lebih besar daripada 272. Jadi yang digunakan adalah 4 inch. Oke. Ada yang masih bingung? Tidak ada. Nah, baru nih nanti yang 12, 13, 14 kita menggunakan tabel 18 ya. Tabel 16, maaf, tabel 16. Yang 12, 13, 14. Cuman, nah ini ada cumannya. Bentar ya, saya pindah dulu. Hanya saja di sini kan tertulis alat penerus horizontal dipasang pada kemiringan 5,2 mm per meter. Ada yang memahami tidak maksudnya ini itu apa? Di sini juga tertulis pengering air hujan bangunan gedung dipasang pada kemiringan 5,2 mm. Saluran pengering bangunan dipasang pada kemiringan 5,2 mm per meter ya. Jadi semua kemiringannya itu adalah 5,2 mm per meter. 5,2 mm per meter itu berapa persen? Karena di sini kan kemiringannya 1%, 2%, 4%. Nah, 5,2 mm per meter itu berapa persen? Ada yang tahu tidak? 5,2 ya, 5,2 mm
per meter. Ini sama dengan berapa persen? 0,5 ya. 0,5. Ya, jawabannya adalah 0,5. Nah, padahal di sini itu tidak ada yang 0,5. Di sini itu paling kecil adalah 1%. Begitu ya. Jadi ini juga ada yang kurang tepat begitu ya untuk hal yang diberikan ini ya. Jadi untuk kemiringan dari ini minimumnya adalah 10,4 mm per meter atau sama dengan 1%. Kita gunakan yang kemiringan 1% saja ya. Ini ada yang kurang, yang tidak paham kenapa 5,2 mm per meter itu sama dengan 0,5%. Oh, 3, 12. Bukan. Nah, kalau itu bukan. Ini 5,2 mm per meter itu kan kalau kita jadikan meter ini ke milimeter itu kan ini 5,2 per 1000 jadinya. Ya. Ini. Nah, kalau ini kita kalikan dengan persen, ya, 100%. Nah, ini kan 0, ini saya coret dengan 2 0 di sini. Nah, 5,2 bagi 10 kan 0,52. Maka dia sama dengan 0,52% atau 0,5%. Begitu ya. Nah, kita akan gunakan yang 1% aja ya, karena yang di sini tabel 16 itu paling kecilnya adalah 1%. Nah, untuk pipa nomor 12 ya, dia kan menangkap air hanya dari pipa nomor 1, sehingga cakupannya dia itu adalah 81 meter persegi. Nah, kalau 81 meter persegi kita melihatnya di kolom yang ini ya, kolomnya 76,2. Maka pipa nomor 12 itu ukurannya adalah 3 inch gitu. Untuk pipa nomor 13 dia menerima air dari pipa nomor 12 dan dia menerima air dari pipa nomor 2 ya. Berarti dia menerima air dari 81 tambah 95 ya, 176. Maka ukuran dia adalah 4 inch pipa nomor 13. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Berarti setelah dia melewati pipa, misalkan pipa nomor 14, berarti dia pipa 13 dan pipa 3 itu ditambah, baru dia diketahui berapa ukurannya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Jadi untuk pipa nomor 14, dia menerima air dari pipa 13 ya. Nah, pipa 13 kan di sini tertulis 176, ditambah pipa
nomor 3. Nah, pipa nomor 3 adalah 214. Maka pipa nomor 14 itu 176 ditambah 214 seperti itu. Ya, ada yang masih bingung? Tidak ya. Oke, nah untuk pipa nomor 21 ini mendapatkan air dari pipa nomor 20 ya. Dengan pipa nomor 7. Itu pipa nomor 21. Nah, untuk pipa nomor 22 itu adalah segmen yang kecil ini ya. Segmen yang kecil ini, yang ini. Nah, ini kecil ini itu mendapatkan air dari pipa nomor 21 dan mendapatkan air dari pipa nomor 6. Tapi pipa nomor 22 ini tidak menggunakan tabel 16. Pipa 22 dan pipa 23 menggunakan tabel 17. Paham? Misalnya kita akan mengambil contoh pipa nomor 21 ya. Pipa nomor 21, di sini pipa nomor 20 ukurannya adalah, kurang jelas juga nih tulisannya. Pipa 20 ini menangkap dari 8, 9, 10, 11. 8 itu 104 ditambah 83 ditambah 288 ditambah 576. 1051. Nah. Pipa 7 sama dengan 536 meter persegi. Dia dipasangnya horizontal ya, maka dia tetap menggunakan tabel 16. 1587 itu berarti kan antara lebih besar daripada 1427 ya, berarti dia ukurannya adalah 10 inch. Ini ya. Kemudian kita melihat yang di sini. Berikutnya adalah pipa 6 ya. Pipa 6 di sini adalah 325. Pipa 6 itu adalah 325 meter persegi. Maka dia ukurannya adalah 4 inch. Nah, pipa nomor 22 itu kan mendapatkan air dari 21 ya. Ini dan 6. Ya. Berarti ini 1587 ditambah 325. 1912 meter persegi. Ya. Berarti ukuran pipa nomor 22 itu dicarinya berdasarkan tabel ini. 1912 itu berarti kan ada di sini ya. Nah, dia ukurannya adalah 8 inch. Kok berdasarkan tabel ini ya. Nah, berikutnya untuk 23. 23 itu mendapatkan air dari 22 dan mendapatkan air dari 16. 22 itu 1912
16 itu 1 sampai 5. 81 tambah 95 tambah 214 tambah 250. 813 Bu. Yang nomor 16. Enggak 713 ya? 813 Bu. Oh, 813. 813 ditambah 19 12 ya. Berarti 2725. Di sini ketemunya adalah tetap 8 in. Nah, di sini kita tulis gini, ada tulisan catatan bagian 21 harus berukuran 10 inch, walaupun bagian 22 dan 23 berukuran 8 inch. Diperbolehkan tidak ada pengurangan ukuran, gitu ya. Jadi yang dimaksud catatan di sini, berdasarkan hasil perhitungan, itu kan memang pipa nomor 21 itu kan ukurannya 10 inch. Nah, ternyata pipa 10 inch ini mengalir ke pipa 8 inch, dan sini ke pipa 8 inch juga. Ya, jadi vertikalnya ini 8 inch. Nah, apakah kemudian pipa 21 ini dikecilkan menjadi 8 inch? Di sini tertuliskan diperbolehkan tidak ada pengurangan ukuran. Jadi pipa 21 ini tetap menggunakan ukuran 10 inch, begitu ya. Yang 22 dan 23, apakah lebih baik 10 inch, Bu? Nah, itu kita bisa melihat yang 24-nya nanti. Kalau 24-nya ini adalah 10 inch, maka lebih baik mengubah 22 dan 23 ini